kesehatan. Adik-adik sekolah itu ada sukacita? Ada. Ada sukacita? Ada. Oke, karena kita ada sukacita pada hari ini, kita bernyanyi adalah sukacitaku. Musik. Adik-adik semangat ya. Oke, adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, sukacita. Adalah sukacita di mana? Di hati. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya sedikit. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Semua ini berkat anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita masih berdiri, kita mau bernyanyi. Siapa yang ingat lagunya seperti ini? Nanjela. Ayo, Nanjela kan? Benar sekali. Ayo semua berdiri. Yang punya kakak adik, ajak di sebelahnya. Yang tidak punya kakak adik, ajak mama papa. Kita bernyanyi bersama. Rentangkan tangannya adik-adik. Ayo, rentangkan tangannya semua. Kita pakai gerakan ya. Oke Kak. Kak Linda, musik. Ayo tangannya direntangkan. Semangat ya. Nanjela ora toko tambola malembe, malembe toko tambola. Nanjela ora toko tambola malembe, malembe
baca kitab suci sambil kita pakai gerakan ya. Musiknya Karangga. Baiklah adik-adik sekolah minggu, Amang harap kita masih tetap semangat. Karena kita tadi sudah dipandu oleh kakak guru sekolah minggunya untuk bernyanyi memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amang harap juga kita masih tetap semangat. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang boleh kami pakai beribadah pada hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami supaya kami dapat memahaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nas firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kita buka Alkitab kita masing-masing, sambil membaca dari Alkitab kita boleh kita dengarkan demikian firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pernah nggak nonton film Spider-Man? Pernah? Tahu ceritanya kan? Atau film Siva, anak-anak yang hebat? Atau film Chotabim? Atau film-film yang lain yang tokohnya begitu kuat, begitu pintar, dan berhasil mengalahkan orang-orang yang kuat, yaitu para penjahat-penjahat. Mereka hebat, bisa mengalahkan bahkan orang-orang yang kuat sekalipun. Mereka luar biasa. Tetapi ingat, itu adalah tokoh dalam cerita film. Artinya bahwa tokoh-tokoh itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Mereka hanya tokoh dalam cerita film. Nah, adik-adik sekalian,
ada seorang tokoh yang bukan tokoh dalam film atau dalam cerita. Dia jauh lebih kuat dan lebih hebat. Lebih kuat dan lebih hebat dari tokoh-tokoh dalam cerita film tadi. Dia pernah membuat mukjizat, yaitu air menjadi anggur. Dia juga pernah menyembuhkan orang yang buta dapat melihat. Dia juga pernah memberikan 5.000 orang makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Masih sisa lagi berapa? 12 bakul atau 12 keranjang. Bahkan ia pernah berjalan di atas air. Lalu yang terakhir, dia juga pernah membuat mukjizat membangkitkan orang yang sudah mati. Lalu dalam khotbah kita hari ini, tokoh yang diceritakan itu menghardik angin waktu mereka sedang berlayar di Danau Galilea. Nah, adik-adik, mari kita baca dulu dari Markus pasal 4 tadi, ayat 37 dan ayat 39. Mari kita baca. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Siapakah tokoh itu adik-adik semua? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus menghardik angin. Itu bukan cerita film. Yesus bukan tokoh dalam film, tetapi Yesus adalah Tuhan kita yang berkuasa atas semuanya, atas langit, atas bumi, atas air, dan atas seluruh dunia. Nah, tapi kita lihat dulu adik-adik sebelumnya, sebelum angin dihardik oleh Yesus, ternyata murid-murid Yesus sudah ketakutan. Mereka ketakutan karena takut perahunya tenggelam. Karena mereka takut, mereka membangunkan Yesus yang waktu itu sedang tidur. Nah, boleh kita baca dulu sebentar Markus 4 ayat 38. Demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu. Ini sangat penting adik-adik semua. Kita lihat tadi, ketika mereka ketakutan, mereka mengadu kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, ini juga mengajarkan kita supaya kalau kita dapat masalah, kalau kita sedang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan, entah sakit atau hal apapun yang membuat kita menjadi sedih, kita harus mengadukannya kepada Yesus dalam doa-doa kita. Nah, seperti saat ini, sekarang ini kita sedang menghadapi virus apa? Virus corona yang membuat adik-adik harus belajar di rumah, tidak boleh belajar di sekolah, yang membuat kita harus beribadah di rumah, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bermain di luar dengan bebas. Nah, ini sebenarnya tujuannya supaya kita tidak tertular dengan virus corona. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berdoa dan percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas semuanya, termasuk juga berkuasa atas virus corona. Berdoalah terus sampai Tuhan mengusir virus ini dari muka bumi ini. Tetapi ingat adik-adik sekalian, adik-adik yang baik,
Sambil berdoa, kita harus taat kepada aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apa itu? Stay at home. Apalagi belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah, berdoa di rumah. Semuanya kita lakukan di rumah untuk saat ini. Karena dengan demikianlah kita akan selamat. Dan itulah hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sambil berdoa, kita harus taat kepada apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang penting di sana juga adalah kita harus percaya. Maka pasti virus corona ini akan berlalu. Yang penting adalah kita harus percaya. Coba kita semua sama-sama mengatakan, aku percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Coba adik-adik, 1, 2, iya. Aku percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Engkau berkuasa atas angin ribut. Engkau berkuasa atas penyakit. Engkau berkuasa atas semua. Kiranya kuasa-Mu Engkau nyatakan juga menghardik virus corona yang sudah mengganggu kami. Kami percaya Engkau akan mengusirnya. Bapa di sorga, berkatilah kami semua supaya kami selalu sabar dan betah di rumah, dapat memakai waktu kami dengan baik, belajar, bermain, dan apapun yang kami lakukan, agar kami dapat selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Amang Pendeta kita. Sekarang kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi lagu Ison Ado Tuhan Tuhan. Kak Linda, musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.